Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soifilah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi di sini bersama saya Arik Anhasdio dan partner saya. Tentu saja Gian Bakti. Dalam acara Assalamualaikum Bro. Wah, semangat sekali kita hari ini. Semangat sekali kita harus selalu semangat dalam setiap acara tentunya, setiap episode. Nah, gimana nih Gian kabarnya? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, Arik, Allahu Akbar. Alhamdulillah juga, luar biasa Gi. Nah, tentunya ya Gi, kita selalu mengingatkan juga kepada Sohifilah nih dimanapun. Betul. Pendengar ataupun pemirsa nih ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan tentunya, baik itu memakai masker, menjaga jarak maupun mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Dan jangan lupa juga Rik, protokol ibadahnya. Selain iman juga harus naikkan. Jadi tetap jaga nih. Saya pilih di rumah, protokol kesehatan juga protokol ibadah. Protokol ibadah doa, protokol istighfar dan juga protokol sedekah. Nah, oke, pada episode kali ini kita tentunya kedatangan tamu juga yang spesial nih Gi. Pasti inspiratif sekali ya. Inspiratif berada sekali kita. Nah, tentunya ini sudah ada di tengah-tengah kita nih Gi. Para pemirsa juga penasaran nih siapakah sosok di tengah kita. Tapi tampaknya sosok di tengah kita ini lebih terkenal dibanding kita. Iya. Pasti pemirsa lebih tahu. Supaya saya pilih di rumah juga tahu mukanya. Sambil kita juga buka nih kayaknya. Oke. Wah, boleh dibuka Kang. Mari kita sambut dulu nih. Nah. Kang Zorgi Perdana. Assalamualaikum Kang Zorgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kayak jadi apa ya? Kebawa muda. Waduh, kayak udah tua masih muda kan. Nah, pasti Soifila ini udah tahu nih siapa Kang Zorgi ini nih. Iya. Lebih terkenal Kang Zorgi loh daripada kita. Iya, sudah malang melintang ya. Lebih tua. Beliau juga sering kita lihat kalau nonton MKTV sering lihat beliau ya. Mukanya sering lihat nih Kang Zorgi ini selalu ngampang di MKTV nih. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya ya, Rik. Alhamdulillah nuhun pisan Kang Zorgi udah mau ngobrol-ngobrol sama banyak Kang Zorgi. Rasanya bisa ketemu sama Arik dan juga Gian. Masya Allah. Nah, Kang Zorgi nih gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ada apa aja nih selain nge-MC atau nge-host nih? Masya Allah. Ini kalau ditanya kesibukan, kalau yang namanya sibuk banyak ya. Masa? Gak cukup satu episode. Ini antara sombong atau apa nih? Kan tadi ngomongin kesibukan. Oh iya. Beda sama produktivitas. Masya Allah. Oke. Iya enggak? Betul. Sedang produktif apa nih Kang? Gini ya. Jadi bedanya kalau sibuk itu kepikirannya enggak sih banyak apa arahnya enggak kemana-mana ya. Sibuk gitu kan. Capek enggak mikirnya? Capek. Sibuk banget gak sih lo? Nah, kan? Jadi saya juga kepikirannya capek gitu kan. Tapi kalau produktif kayak fokus ya nggak tenang gitu kan, nikmat. Sesuai tujuan itu selesai beres. Masya Allah. Kalau ditanya produktif apa ya sekarang ya seperti ini sebenarnya. Saya lagi coba untuk apa ya lebih ke masyarakat ya, lebih untuk mengedukasi satu konsep ini dari perjalanan. Nanti kita cerita-cerita ya. Boleh. Dari perjalanan nih. kisah apa hidup ya. Kisah hidup selama ini yang ternyata alhamdulillah saya berjumpa dengan guru-guru gitu ya, termasuk AA gitu kan. Berbincang dan menyimak tausiahnya dan berbincang juga dengan salah seorang guru, akhirnya menemukan satu konsep gitu ya dalam kehidupan begitu, dan akhirnya aktivitas dan juga produktivitas sekarang lebih ke untuk mengedukasi gitu ya, dan juga mengumpulkan nanti tuh. Jadi nanti teman-teman juga atau sahabat apa nih? Soifila. Untung bukan itu. Salah nanti menyampaikan ya. Soifila nanti di sini yang mau ikutan juga boleh gitu ya. Jadi pada itunya ya produktivitasnya untuk mengedukasi gitu ya. Masyarakat itu sih. Mantap. Masya Allah, mengedukasi masyarakat. Dan tentu kalau nih Kang Zorgi ini punya pengalaman juga yang banyak nih. Boleh mungkin diceritakan dulu nih latar belakangnya Kang. Pendidikan apa nih Kang? Latar belakang Kang. Kalau latar belakang ada apa? Iya, latar belakang. Kocak juga kan jadi. Latar belakang ya, kalau latar belakang pendidikan ya atau apa nih? Pendidikan dulu deh. Kalau latar belakang pendidikan sih saya ngambil jurusan di kuliah ya, gitu. Kalau S2-nya itu manajemen sumber daya manusia. Boleh sebut ya? Tit gitu ya. Boleh nggak brand? Boleh ya. Saya di swasta. Kalau kuliahnya S2-nya di swasta di Universitas Winaya Mukti. Ada di mana? Di Turangga. Kalau mau ikut. Ini jadi closing. Enggak ya, canda karena tadi boleh ngomongin brand. S1-nya saya ngambil manajemen pemasaran pariwisata.
Oke. SMA-nya SMA Negeri 1 di Bandung. SMP-nya SMP 1 Bandung. SD-nya KPAD 1 Bandung. Anak pertama, cucu pertama, istri 1. Ini lagi nonton dulu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tapi ini yang menarik teman-teman semua. Ketika saya di sini kan oke lah di bidang manajemen gitu ya. Awalnya dan juga awalnya S1-nya di manajemen pemasaran pariwisata. Taunya kerja pertama kali di mana coba? di broadcasting kayak kalian nih kan. Di radio saya awalnya gitu kan. Nanti kita cerita-cerita deh gimana sih pada akhirnya itu saya sampai menemukan titik ternyata pemuda itu harusnya seperti itu gitu. Sunatullahnya. Itu sih latar belakang pendidikan apa nih yang menginspirasi dari CV-nya mana CV-nya? Ini wawancara. Buat taruh kayak wawancara HRD ya saya CV ya. Iya. Mungkin saya pilih yang belum tahu, kita nanti akan berbicara ya. Kita sekarang sedang berbicara tentang pengenalan fitrah juga nih, khususnya fitrah bagi pemuda nih, Gi. Benar. Soalnya kan dulu udah sempat kita bahas juga sama Kang Awe, sama Ustaz Sapri, tapi nanti akan lebih dalam nih kayaknya sama Kang bersama ahlinya di sini. Insyaallah. Sebelum ke sana nih, Kang Zorgi, Gian penasaran. Nah tiba-tiba ke Darut Tauhid itu ceritanya gimana? Pasti ada inspirasi nih. Kalau ditanya kayak gini aduh suka nggak tahan. Jadi pengen buka jasa gerah. Oh gitu. Panasan ya. Jadi Masya Allah ini keren nih pertanyaannya ya. Kenapa sih padanya bisa ke Darut Tauhid ya? Kenapa ke Darut Tauhid dan kenapa kalau ya dulu kan yang namanya S1 gitu kan. Ini lulus S1 kan. Biasa kalau S1 itu pengennya sekarang perusahaan apa nih yang bisa di-apply ya gak sih? Yang bonafide gitu kan. Udah kayak gitu di multinasional. Wah. Sampai teman-teman saya pun sekarang mungkin ya qadarullah udah jadi supervisor, udah jadi ada yang mungkin di bidang manajerial dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nih kata Kang Gian nih. Kenapa sih pada ini bisa ke Darut Tauhid? Kayak qadarullah ini ya, qadarullah ini takdir Allah kan. Takdir Allah saya merasakan satu kesenjangan jiwa ya. Ini mungkin teman-teman Arik terus juga Gian atau mungkin sohibillah yang ada di televisi dimanapun sohib berada sih. Kok gue jadi kayak anak gaul gitu. Gue jadi malu nanti kalau istri lihat. Tenang saya. Udah kayak gitu saya merasakan kesenjangan. Pernah nggak sih ngerasain kesenjangan kayak galau ya, hampa, kita kayak sok S1 gitu ya. Mungkin yang di sini pun juga ada yang kuliah S1 sekarang lagi S2 atau bahkan S3 ya, nggak sampai S-teler gitu. Itu ngerasain ada kesenjangan hampa. Kalau ke kampus itu ngerasain galau, malas banget ketemu dosennya ya nggak. Udah kayak itu kalau kerja misalkan ya berkarya ataupun apalah, itu kayak besoknya tuh kalau mau kerja males gitu kan. Hampa. Terus uring-uringan bawahnya gitu kan. Kalau udah punya istri marah-marah ke istri. Gitu kan. Ini belum punya ya. Belum. Tenang. Marah-marah ke diri sendiri biasanya kan. Jadi ternyata saya ngerasain ketika mulai sekolah ya, S1 dan juga SMP, SMA, saya udah mulai merasakan kok saya nggak merasa kayak nggak klik banget nih di dunia ini gitu. Kayak misalkan di S1-nya tuh di dunia pariwisata ya kalau saya. Kok kayak ngerasa nggak klik banget gitu ya. Udah kayak gitu disuruh ini, belajar ini, harus ini lain sebagainya. Makin butek gitu kan. Biasanya kalau anak-anak kuliah itu yang tadinya awalnya mau ngampus itu biasanya belok ke kanan tuh, jadi ke kantin. ya kan? Kalau enggak juga mungkin ada yang nongkrong ya enggak, kebanyakannya nongkrong nggak jelas ya enggak, ya enggak. Akhirnya enggak yang namanya enggak produktif, tapi sibuk tadi. Sok-sok gitu kan di Instagramnya, wah kita lagi ini nongkrong ya sih. Padahal cuma ya bareng-bareng juga enggak bersama hatinya kan. Ya kita ya enggak sih? Kadang-kadang kita bareng-bareng nih, tapi jiwa kita enggak bersama ya enggak? Ya cuma ada di foto-foto doang kan. Wah, biar kita kelihatan eksis gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman semua. Sehingga ketika masuk di dunia beres S1 itu saya lebih jadi fase S1 saya tuh saya gunakan juga untuk eksplorasi. Jadi teman-teman yang sekarang lagi eksplorasi nih beruntunglah sebenarnya. Jadi bukan ibaratnya kuliah pulang kan gitu kan. Ataupun juga ya kayak itulah kayak orang rumah gitu ya. Tapi termasuk eksplorasi di mana saya pun juga ikut kayak
project-project. Dulu juga karena sempat entertain ya, mungkin Arik dan juga Gian juga termasuk yang masuk ke dunia ini kan. Akhirnya jadi model juga dulu, main sinetron juga, udah kayak gitu cover majalah kan, sampai ke luar negeri tuh, ke Korea. Jadi dulu tuh anak-anak cewek Opa Zorgi ini, Opa Zorgi. Jadi dari dulu tuh anak-anak cewek tuh atau termasuk lah cowok-cowok juga kan, mengkiblat banget kan, Korea Selatan kayak gini kan. Mohon maaf ya, ini hanya sekedar menyampaikan rasa ya, unek-unek gitu kan. Udah kayak gitu, saya nggak tahu kenapa dihantarkan Allah ke beberapa negara pada saat kuliah itu. Iya, gretong gitu ya, masya Allah ya kan. Ini sesuatu jalan sebenarnya takdir Allah. Kenapa saya dipergerakkan ke luar negeri? Ketika saat itu saya di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, 2014 kalau nggak salah atau 2013, bisa cek nanti di sosial media ya. Di Zorgi Perdana gitu. Boleh di follow dulu, saya bilang dulu mah. Gak apa-apa ya, saya branding kan. Gak apa-apa. Ini boleh. Cerdas namanya. Udah kayak gitu, saya ngerasain gitu. Ini teman-teman kok kayak pada bahagia gitu. Saya ngerasain, oke, lagi winter ya di sana. Udah kayak gitu. Nyomot-nyomot es gitu ya, siapa tuh bisa di es parut kan, bisa dijual gitu kan. Dulu kepikirannya apa yang bawa sirup kan, gitu kan jadi es parut kan gitu. Sekalian ya. Iya kan sekalian, tapi ngerasa di sana dingin, -5 derajat, pecah-pecah kulit ya, pakai moisturizer juga sama gitu. Jadi kesiksa di sana tuh. Udah mah hatinya juga ngapain sih di sini kan. Nah, saya termasuk kayak gitu. Mungkin beda lagi dengan teman-teman yang nanti fitrahnya berbeda. Nah, nanti ngomongin fitrah nanti di sana. Ternyata kemanapun kita berangkat teman-teman semua, kita ini kalau nggak kenal diri, maka kita tidak akan tahu diri. Nanti pada poinnya seperti itu. Kita hanya menghabiskan waktu muda kita. Padahal kan kalau kita kaitkan dengan agama, nanti suatu saat ini akan ada yang namanya hari akhir itu kan ada hari hisab kan, iya kan, hari perhitungan. Nah nanti itu kita ngobrolnya akan lebih dalam ya teman-temannya. Jadi jangan kita enjoy tapi serius lah ya, agar pemuda-pemuda sekarang lebih ajuk gitu ya, nggak keleper-keleper ya. Apalagi laki-laki kalau keleper-keleper kan jadi imam nanti susah untuk gimana caranya mengelola keluarga ya kan, gitu. Akhirnya pemuda-pemuda nanti kita coba kaitkan dengan fitrah. Nah teman-teman semua, mungkin di segmen ini saya pun juga pada akhirnya ngeling dengan pertanyaan Kang Gian, kenapa akhirnya ke Darut Tauhid, karena saya sampai kemanapun saya coba, saya misalkan udah ibaratnya apply ya kan, karena kan training di hotel kan, kayak saya di perhotelan kan. Nah hotel pun saya cari yang terbaik pada saat itu, karena teman-teman suka takut kan itu. Saya cenderung yang apa sih gitu kan ya, di sampai titik atas tuh kayak gimana gitu. Ternyata ketika saya masuk di level ya titik teratas apa yang kata orang-orang, saya pun nggak dapetin kebahagiaan itu, gitu. Ngerti kan? Ya, jadi ketika kata orang lain wah, tapi ketika kita coba masuk nggak ada apa-apa tuh, ya nggak, biasa aja. Mungkin yang ada ya mungkin pujian-pujian dari orang, ya nggak sih, biasanya kan gitu kan, anak muda udah kayak gitu, popularitas gitu kan. Popularitas juga nggak ngedampak sama diri kita yang maksimal ya kan. Kalau ibaratnya punya hutang, kita harus bayar kan, bukan dari popularitas kan, ya kan, bukan dari fans kan. Fans ngomongin, keren banget Kang Zorgi gitu kan, ini ada ini gue yang harus bayar kan, gitu kan. Tetap aja kan, ibaratnya life must go on, while teman-teman ataupun orang-orang di luar sana melihat kita tuh seperti apa, ya kan? Karena yang mengetahui diri kita ini hanya Allah dan diri kita. Nah, sekarang banyaknya tanda kutip ya, mungkin pencitraan katanya kan, gitu kan. Tapi nanti tuh ketika seseorang sudah mengenal fitrahnya dan dirinya udah klik, misalkan mau jadi siapapun kayak Ari, kayak Gian sekarang, termasuk saya kan di depan layar nih, itu tuh enjoy teman-teman. Itu benar-benar menjadi diri yang sesungguhnya. Jadi nggak ada topeng-topeng yang membayangi gitu ya. Kalau kata AA ini kan topeng-topeng itu yang harus kita coba atasi gitu kan, agar kita bisa menjadi sebenar-benarnya diri, the real me gitu kan. Nah itu Kang Gian. Jadi awalnya saya panjang banget kisah saya itu di semenjak sekolah ya, dimulai dari S1. Jadi banting setirnya tuh di S1 tuh Kang Gian. Jadi beres wisuda, saya mau banting setir karena nggak dapet sesuatu yang sebenar-benarnya gitu. Kalau saya misalkan teman-teman sok Zorgi apply lah di sini, wah saya bingung, saya nyari apa ke sana, ya kak? Ini nanti pertanyaan ini yang harus punya nih anak-anak muda itu. Kita ini kalau mau sekarang melangkah, kita mau kemana? Kita ini udah ke sana, kita mau apa? Gitu. Dan kita tuh sebenarnya tuh dari mana? Nah kan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan filosofis ini, ya kan, perlu dijawab, perlu ditanyakan mendalam teman-teman. Sehingga ketika kita nggak punya pertanyaan ini dalam hidup kita, dari mana, kita mau kemana, kita ini siapa, gitu kan? Akhirnya inilah yang menjadi apa? Pemuda-pemuda gentayangan, yang dia ibaratnya nggak punya jati diri, kayak pohon itu akarnya serabut, bukan tunggal, ditiup angin,
Terbang nggak? Terbang. Akhirnya terbangnya kemana? Nyangkut di narkoba, nyangkut di free sex. Teman-teman saya qadarullah punya banyak lah waktu itu LGBT. Weh tenang, karena kalau sekarang lagi zamannya terlihat LGBT kayak gimana, gua punya sahabat bro LGBT gitu kan. Ini mudah-mudahan lah kalau teman-teman yang dulu sempat nyimak ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan hikmah ya. Ini bukan ingin menjudge atau seperti apa, karena memang LGBT itu adalah ketidakbenaran hidup gitu. Tapi ternyata ketika berbicara LGBT, penyimpangan pemuda sekarang, free sex, ya tanda kutip yang dikit-dikitnya lah, mohon maaf ya, kayak ngerokok. Mohon maaf ya, saya termasuk orang yang strict gitu ya dengan rokok gitu. Karena apa? Karena dirinya nggak kenal siapa dirinya. Dirinya hilang, akhirnya dirinya kayak terhempas dan akhirnya dia nyangkut. Ibaratnya kayak plastik kan, kalau nyangkut tuh ya udah tersangkut di sana. Nah, harus punya ibaratnya tuh yang menarik itu ya, dengan akar yang harus ditumbuhkan. Karena nanti tuh ketika berbicara fitrah ini berbicara benih. Nanti kita obrolin mungkin segmen berikutnya ya. Itu sih Kang Gian. Jadi ada kegalauan saya ketika saya mencoba sampai kata orang sampai puncak ya, katanya menuju puncak kan gitu kan, gemilang cahaya. Jangan dilanjutin, nanti kan ada brand. Nah, jadi Kang Jordi ngomong-ngomong tadi ya sebelum ke fitrah nih. Turning point Kang Jordi di hidup point. ya. Asik. Turning point itu apa tuh? Ini anak-anak muda tuh biar tahu gitu. Kayak titik balik. Titik balik Kang Jordi. Oh, ini potensi saya nih. Itu di mana Kang kira-kira? Apanya nih? Dalam hidup tadi, waktunya, potensi dirinya atau diri sayanya gitu. Boleh dua-duanya. Jadi ketika saya benar-benar masuk, memang itu dari Darut Tauhid. Nah, jadi turning pointnya asik, bahasa Inggris British gitu. Turning pointnya itu ada di titik ketika kita lebih ingin mendalami hakikat daripada makna kehidupan. Dan hakikat makna kehidupan itu tidak akan pernah terlepas dari inti daripada agama itu sendiri apa? Apa tuh? Tauhid. Ya kan? Tauhid kan? Sekarang orang punten ya, banyak yang ngomongin terkait ya bagus syariat, fikih gitu. Tapi ketika melupakan yang namanya tauhid, maka itu ibaratnya apa? Ibaratnya sebuah wadah yang kosong tanpa ada isi, ya nggak? Akhirnya jadi saklek, udah kayak gitu jadi ngomong ke orang jadi kurang baik dan lain sebagainya terkait agama ataupun yang lainnya. Itu dari tauhid. Termasuk Darut Tauhid ini teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di Darut Tauhid kan, termasuk MKTV, manajemen kolbu. Nah, ternyata turning point semua kehidupan ini ada di kolbu. Makanya adalah suatu periwayatan, ada sekerat daging dalam diri manusia. Ketika sekerat daging itu baik, maka baiklah jasadnya. Ketika sekerat daging itu buruk, maka buruklah jasadnya. Dan sekerat daging itu adalah hati atau kolbu. Makanya sangat-sangat luar biasa pemuda dia yang sudah kembali pada kolbu ataupun jiwanya, dia akan memiliki pancaran mata yang berbinar teman-teman. Walaupun punten ya, saya gini teman-teman, saya punya banyak teman-teman yang katanya superstars gitu, superstars, Star Wars gitu, Astagfirullahaladzim. Tapi ngelihat aslinya, kok starsnya redup, ngerti nggak? In real life gitu, kayak di belakang layar tuh. Kayak ngerasa redup, mati nggak mau, hidup pun enggan kan gitu kan? Ini kan sedih saya ngerasa di sini kok orang-orang pada ngeliat superstars gitu kan. Saya kan ibaratnya sekarang juga qadarullah ada project film, pernah juga iklan gitu kan, model juga. Saya coba riset teman-teman. Jadi saya tuh riset ternyata ini ada, udah saya ngeliat banget beliau presenter dan kaya banget parah gitu kan. Sekarang ya dulu juga Sultan nggak kan? Enggak juga. Jadi saya ngelihat di depan layar dia membahagiakan orang. Udah kayak gitu dilihat oleh orang-orang tuh menjadi sosok yang kalau ibu-ibu mah ya gitu kan. Tapi ketika saya ngelihat asli teman-teman, kok jauh, pucet, udah kayak gitu redup gitu ya. Menyendiri lah gitu. Udah kayak gitu sensitifan gitu kan. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang nggak sih? Nah, disinilah saya riset. Apakah selama hidup ini kita harus kayak gitu kan? Ketika mungkin banyak topeng tadi. Nah, itu dia teman-teman semua. Nah, jadi topeng-topeng itulah yang sebenarnya tidak tumbuh fitrah dalam jiwa kita ya, bukan hati ya, tapi jiwa kita itu sendiri. Capek apa? Enggak capek. Karena ini sebenarnya ingin semangat ya Kang Jordi ya. Jiwa ini, mudah-mudahan Sohibillah ya. Sohibillah ini nanti di closing akhir kita bisa gabung teman-teman semua dalam namanya Pemuda Fitrah nanti. Pemuda Fitrah. Kita kumpul bareng-bareng.
Nah, berbicara tentang fitrah nih ya berarti Kang, kita mulai Sekarang? masuk ke fitrah nih ya. Takut. Kang, gak usah. Bicara tentang fitrah. Soalnya fitrah kan identiknya zakat, Kang. Nah, benar. Betul. Apa sih yang sering dipikirkan fitrah ini? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Atau apa? Idul Fitri. Idul Fitri kan hanya 2 itu kan. Betul, ya. Udah kayak itu nggak didalemin lagi konsepnya, ya nggak? Yang ada ketika mau masuk Idul Fitri, baju baru, alhamdulillah, gitu. Nggak punya kasihan kan, gitu kan? Dulu kan kayak gitu kan? Kalau nggak punya tuh nggak punya baju baru sedih, kan gitu kan ya. Padahal kan apa makna daripada fitrah, kembali ke fitrah itu kan. Termasuk zakat fitrah itu apa kan? Zakat fitrah, oh belum kan gitu kan. Kadang-kadang bagus sih pada akhirnya, tapi maknanya kita harus tahu juga fitrah itu sebenarnya itu. Spoiler dikit apa nih kan? Iya benar ya. Ini cukup nggak waktunya? Karena kalau udah saya nyampein saya nggak kuat gitu kan. Dikit aja sebelum nanti saya nggak kuat, nanti saya nggak bisa menahan ini gitu kan. Produser pun nanti saya dobrak. Baik. Jadi pada intinya teman-teman semua, oke, itu udah ada. Apa ya? Ini bikin penasaran nih ya, penasaran nih. Pemirsa nih. Nanti biar semakin dulu aja ya, biar makin penasaran. Boleh banget. Nah, oke, kita tahan dulu sejenak nih Kang Zurgi. Gian juga, tahan dulu penasaran ya. Penasaran ya. Tahan dulu, oke. Nah, pemirsa, Sohifilah dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita selanjutnya akan ngomongin tentang fitrah. Tetap di Assalamualaikum Bro. Baik, Sohifilah kembali lagi di Assalamualaikum Bro. Nah, kita masih bareng Kang Zurgi. Tadi di segmen 1 kita berbicara tentang Potensi diri. Nah, Mau masuk fitrah tapi ditahan dulu. tapi ditahan dulu karena Kang Zurgi ini ini Sekalinya ngomong terus gitu. Melabrak kita semua. bener-bener. Nah, sekalian nih kita berbicara tentang fitrah nih di segmen 2 kali ini. Gimana nih Kang? Boleh nggak nih dijelasin nih tolong fitrah nih biar tidak ada salah sangka juga nih bagi salah sangka. Sohifilah. Soalnya ada sinetron juga kan cinta fitrah. Ya itu seasonnya sampai Ramadan ya. Season Ramadan tuh kan keren banget kan. Jadi setiap episode balik ke fitrah itu langgeng sih. Enggak juga, enggak tahu sih. Jadi tadi itu ya. Enggak sih, enggak bakal dilanjutin. Enggak, soalnya tadi kalau saya ngomong biasanya kalau presenter yang dia itu seneng narasumber yang ngomong terus itu seneng kayak saya dulu. Jadi nanti ngomongin fitrah juga ya. Jadi nanti ada yang masuk ke presenter gitu ya, karena saya presenter juga kan. Terus kalau dia nggak sesuai fitrahnya, dia pasti nunggu si narasumber itu tuh biar banyak ngomong. Jadi karena kita deg-degan kan, aduh gimana sih nanya apa lagi kan gitu. Saya ngerasain gitu soalnya dulu. Saya juga ngerasain gitu. Tapi kalau presenter itu udah klik on fitrah, dia tuh seneng kayak punten ya Najwa Shihab. Wah, matanya set udah kayak gitu. Emang mata Najwa kan. Takut gitu kan. Kayak dia. Malah pengen nanya terus gitu. Iya kan, malah jadi kita takut ya narasumbernya gitu kan. Iya. Nah, nanti ada poin fitrah itu. Tadi kembali ke makna ya. Betul. Jadi kalau inilah bahasa istilah yang mudah ya. Karena fitrah ini kan banyak ibaratnya banyak periwayatan dari para ulama ya. Karena kalau bukan dari para ulama siapa lagi kan gitu. Kita akan sama-sama untuk mengambil konsep gitu. Nah, pengandaiannya seperti ini teman-teman semua. Apalagi anak muda tuh senangnya pengandai analogi kan. Fitrah ini kayak benih. Benih. Okay. Benih itu seperti apa sih kira-kira Kang Arik? Biji. Biji-bijian. Kira-kira biji itu dia itu seperti apa? Biji itu ya. Saya jadi nanya presenter ya, nggak apa-apa. Kapan lagi kan presenter ditanya-tanya kan gitu kan? Sesuatu yang kecil tapi awal gitu kan. Sesuatu yang kecil tapi awal. Terus tarik sesuatu yang mungil tapi mungil lah, sarwana ya Pak. Mungil lah yang kecil ya. Iya. Oke. Jadi benar teman-teman semua. Jadi sebenarnya tuh segala sesuatu itu punya benih kan. Ya, kayak tumbuhan lah. Tumbuhan itu punya benih. Benih ibaratnya pohon stroberi akan berbuah apa? Strawberry. Benih pohon mangga akan berbuah? Mangga tentu. Pernah gak? Usia berapa sekarang? 23 tahun, gila hidup ya gak sih? Ya kan? Ya 23 tahun berapa detik? Banyak ya nggak sih? Ya kan sekarang kadang-kadang saya pun 26 tahun nggak beda jauh kan? Beda 3 tahun nggak beda jauh ya. Jadi 26 tahun saya hidup, kita Gian 23 tahun gitu kan, kadang-kadang kita mikir nggak gitu ya, 23 tahun ini berapa detik kita hidup gitu ya. Kalau kita nggak kenal diri, maka kita akan sebenarnya tadi kemana-mana ya kan. Termasuk itu tadi bagaikan benih sebenarnya itu. Benih itu akan berbuah sesuai kadar benihnya kan. Dan pernah nggak Gian di usia 23 tahun ini tadi
benih pohon stroberi itu jadinya apa tadi? Jeruk. Bonteng gitu. Bonteng atau juga durian pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalaupun pernah, mungkin Gian beli tumbuh-tumbuhan terus ditempel-tempel, ya nggak? Iya kan? Iya. Atau juga di apa staplesin atau ditali kan. Jadi kita yakini Sohibillah teman-teman semua, sahabat pemuda ya, nggak ada remaja, pemuda. Ternyata kita yakini bahwa setiap benih itu akan berbuah sesuai kadar benihnya. Dan kita nggak pernah lihat benih pohon mangga tadi berbuah durian dan sebaliknya. Itu karena sunnatullah, gitu kan? Betul. Ini sudah menjadi hukum-hukum Allah. Nah ternyata itulah fitrah dalam jiwa manusia. Nah kalau pohon itu berbuah dari benihnya, kalau manusia itu berbuah dari jiwanya. Nah buah manusia apa? Akhlak boleh kan? Ahlak, ada yang bilang ahlak boleh. Oke, terus bahasa manusianya apa? Kalau bukan bahasa manusia, mohon maaf ya. Bahasa Indonesianya, bahasa umumnya apa? Perilaku, sifat, karakteristik mungkin. Itu tuh sebenarnya tuh kehadiran dia itu kan untuk orang lain kan? Betul. Ibaratnya kehadiran dia itu untuk apa? Misalkan ini handphone nih, ada mereknya dan nggak bagus. Ini handphone ini punya apanya kita beli? Punya fitur-fiturnya, manfaat. Oh, manfaat. Oke. Karena kalau kita kaitin dengan satu dalil, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat, ya nggak? Betul. Nah ternyata ibaratnya kehadiran kita di muka bumi ini, ujungnya buahnya itu adalah kebermanfaatan. Makanya sekarang ada konsep kerja berkarya. Kalau di DT kan santri karya, ya kan? Ya kan, berkarya, bekerja. Itu apa ujungnya? Manfaat. Kayak sekarang mikrofon ini hadir punya manfaat nggak? Punya dong pasti. Dan manfaatnya ini sama nggak dengan handphone? Beda. Nah termasuk kita sahabat-sahabat semua, Sohibillah. Kita di sini, saya Zorgi hadir sebagai pemuda juga, Arik gitu ya, Gian juga. Dengan kita beda nggak? Dari paras juga udah beda kan? Beda. Iya, kegantengan kita ini punya kegantengan yang berbeda ya nggak? Ciri khas masing-masing kan? Hidungnya sedikit kesini kan, gitu kan? Udah kayak gitu matanya kayak gini, udah kayak gitu dari parasnya udah beda. Terus ternyata jiwa kita pun punya karakteristik yang berbeda, sifat yang berbeda. Dan itulah benih-benih kita. Makanya disitulah nanti kita akan berperan di masyarakat. Makanya tadi disampaikan kalau pohon itu dari benih menjadi buah, kalau manusia itu dari jiwa fitrah. Ini menjadi peran peradaban namanya. Nah, makanya pemuda yang dia itu kuliah S1, S2, S3, cari kerja, nikah, punya anak, punya cucu, apalagi tuh? Bingung kan? Ujung-ujungnya kan pensiun, ya kan? Katanya udah pensiun ngapain? Sampai saya tanya usia 55 tahun, karena qadarullah saya pun juga dosen ya teman-teman semua. Saya qadarullah dihantarkan Allah untuk bertemu sama senior-senior usia 55, 60, 70. Udah kayak gitu saya tanya, Bapak Ibu sekarang usia segini Bapak dan Ibu mau kemana sekarang? Pada ngomong, Pak Zorgi, saya masih muda tapi bilang Pak. Tapi ini qadarullahnya tuh saya nggak mikirin itunya, karena saya ternyata punya hikmah. Ternyata saya bisa meriset antara pemuda sekarang yang beranjak di usia 50 ke, ya kan ibaratnya kita usia 20 maka 30, usia 30 ke 40, usia 40 ke 50. Kita tanya usia senior itu mau kemana? Ternyata sampai usia 70, jika tidak mengenal dirinya tidak akan tahu diri. Makanya saya coba lihat riset ke sekelilingnya. Gimana misalkan qadarullah lah banyak perbincangan gitu ya, ternyata bapak itu tuh seperti ini ya, sulit kayak gini. Jadi nanti tuh ketika kita berbicara fitrah ini nanti berbicara juga, nah kan di dalam fitrah ini ada 8 aspek nanti ya. Di antaranya adalah fitrah seksualitas, fitrah perkembangan juga. Ketika seseorang itu tumbuh usianya tapi tidak tumbuh jiwanya, maka usia ini jadi kolot misalnya, terus tapi jiwanya tuh kekanak-kanakan. Nah, ya kan? Akhirnya usia 70 masih kekanak-kanakan, egois gitu kan. Padahal udah punya incu, kan? Repot, gitu kan? Udah jadi bapak, kekanak-kanakan. Jadi gimana kan bingung, raganya udah gede tapi kekanak-kanakan. Itu karena fitrah nggak tumbuh tuh, jiwanya nggak tumbuh. Termasuk anak muda gitu kan, anak muda yang nggak kenal fitrahnya kemana-mana, ngelayap tadi gitu kan, akhirnya nongkrong nggak jelas. Ya mohon maaf ya, saya dulu kan punya kehidupan yang ya dibilang nggak kelam lah. Karena kan saya ibaratnya mencari cahaya di situ, ya kan, karena ada cahaya-cahaya yang alhamdulillah qadarullahnya Allah hantarkan. Akhirnya padanya banyak teman-teman yang clubbing gitu kan, dan akhirnya mencari sebenarnya itu tuh kesenangan kan, ya kan. Nah sebenarnya dari apa? Nggak kenal diri itu teman-teman semua gitu, nggak kenal diri, nggak kenal fitrah, maka nggak tahu
diri tadi. Jadi jalannya itu gelap gitu ya. Nah, ibarat kalau rel kereta api itu punya rel. Nah, kalau orangnya nggak kenal fitrahnya, dia nggak tahu relnya itu kemana. Keluar dari rel. Blank. Kalau kata AA kan, mohon maaf ya, saya sampaikan. Kalau kata AA tuh sebenarnya tuh kita ini udah punya jalan. Sekarang, ya kan? Iya. Karena hidup tuh jalan, kan perjalanan kan hidup itu, ya nggak? So sekarang journey ya, oke, British. Kenapa nih kalian tuh kayak Harry Potter. Nggak tahu deh. Oke. Lanjut. Oh, maaf ya. Jadi pada akhirnya ini sampai tadi Journey. Journey. Jadi kita yakini teman-teman semua dari kita lahir sampai kita meninggal ini journey nggak? Betul. Journey teman-teman semua. Sebenarnya journey-nya dari mana ke mana. Nah ini harus tahu. Kalau kita nggak tahu kayak gimana? Kalau kita sekarang punya transportasi, kita naik ngegas, tapi kita nggak tahu arah gimana kejadiannya. Nabrak. Terus apa lagi? Tersesat. Udah kayak gitu gimana? Sedih nggak? Galau nggak? Galau lah. Apalagi pemuda udah kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Cari kesenangan. Ya nggak gitu loh. Termasuk kalau itu nanti tuh udah berkeluarga. Kan sekarang sohib-sohib fillah di sini nggak hanya pemuda, tapi keluarga muda, ya nggak? Betul. Nah keluarga muda ini cikal bakal keluarga tua, gitu kan? Ya nggak? Nah kalau keluarga muda ini nggak kenal fitrah masing-masing, dia nggak kenal tujuan hidup. Kalau nggak kenal tujuan hidup keluarga muda itu, nanti ibarat apa? Ibarat kapal terbang nggak tahu tujuannya. Ibaratnya pilotnya itu jadi suaminya, kopilotnya jadi istrinya. Gimana pilot nggak tahu arah tujuan? Yang ada kapal terbang itu melayang-layang di udara, ngelayang sok-sok tinggi, tapi bahan bakar habis, ujungnya kemana? Mendaratnya di mana katanya? Darurat lagi. Udah kayak gitu katanya sampainya di mana? Di KUA katanya. Astagfirullahaladzim ya, karena kan cerai. Ternyata di salah satu tahun Indonesia ini perceraian ini sampai di tahap 300.000 perceraian di Indonesia per tahun. Bayangkan teman-teman semua, keluarga ini kumpulan daripada individu. Kalau individunya nggak tahu diri, nggak kenal fitrah, maka individu itu akan apa? Akan berkumpul menjadi keluarga yang tidak selesai. Keluarga yang tidak selesai akan menurunkan anak-anak yang tidak selesai. Anak-anak yang tidak selesai akan menurunkan cucu yang tidak selesai. Cucu yang tidak selesai akan menurunkan cicit yang tidak selesai. Dan seterusnya. Hingga generasi. Setan itu dia. Yang otomatis ini kayak apa? Kebayanya kayak rantai. Nah rantai ini harus diputuskan. Kita harus putus teman-teman semua. Dimulai dari mana? Generasi kita. Gitu. Generasi kita harus memutusnya gitu. Karena kalau enggak, bangsa kita kapan mau majunya teman-teman semua? Karena pemuda sekarang adalah sosok yang akan menggantikan orang tua kita. Tapi sosok pemuda sekarang kayak gimana? Disuruh beli galon, belinya apa? Wafer, ya enggak? Ya kan, disuruh ibaratnya ke warung gitu ya, bawa adiknya, pulang-pulang adiknya hilang. Ya kan, karena kan ibarat ini bahasa kasarnya gitu ya, karena dirinya nggak tahu sebenarnya tuh tujuannya apa. Akhirnya apa, akal seluruh sumber dayanya tuh nggak maksimal. Akhirnya apapun itu nggak maksimal jadi gitu. Nah itu ibarat fitrah teman-teman semua yang pada akhirnya ada dalam diri kita, yang ketika fitrah itu kita kenali, maka ibarat gini teman-teman semua. Ini banyaknya pengandaian. Kalau definisi saya yakin pemuda-pemuda tuh teori gitu kan. Saya juga ngerasain gitu kan. Kalau guru ibaratnya ngomongin ibaratnya teori dan sebagainya tuh kadang-kadang tuh rada berat gitu kan. Jadi banyak analogi. Nah fitrah ini gini teman-teman semua. Kalau diibaratkan fitrah ini seperti apa? Inner guidance. Inner guidance itu apa? Petunjuk dalam diri. Nah, ini tuh sudah Allah install dalam jiwa kita. Nanti masing-masing punya. Nah, masing-masing punya. Kayak gini teman-teman semua. Baju kita ini, baju jas saya bagus gak? Bagus. Makanya beli dong. Asik. Kok jadi closing? Ini biasa karena sering promosi gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita lihat jas bagus, slim fit, ya nggak sih? Boleh mungkin kamera bisa melihat. Asik. Termasuk juga yang Akang ya, yang Gian, terus juga yang Arik. Coba lihat. Kalau baju saya baju pakai yang Arik, kadang-kadang kekecilan ya nggak sih? Termasuk yang pakai yang Gian ya kan? Kan kita beli sesuai porsinya masing-masing. Nah ternyata sebenarnya itu kita menyukai baju ini karena ada apa sebenarnya itu? Pola ya kan? Yang sesuai, yang akhirnya ketika dibuat ini sesuai body kita. Makanya ada ukuran L. Lo apa? Beli ukurannya M. Oke. Kan itu apa? Pola kan? Pola bajunya ukurannya segitu. Nah ternyata ketika pola baju itu tidak benar, maka akhirnya compang-camping. Udah
kayak gitu kita nggak mau beli ya kan. Mohon maaf ya, saya suka nanya ke teman-teman gitu kan. Teman-teman kalau mau beli baju sukanya di mana? Oh, ada yang bilang brand A gitu kan, brand B, brand C gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau dilihat dia nyaman, pride pakainya gitu kan. Karena sebenarnya yang nyaman, yang keren, yang oke, itu dari mana? Dari pola yang pas gitu. Ya kan? Nah, ternyata kita hidup pun begitu teman-teman semua. Kita tuh punya polanya masing-masing. Ibaratnya kita tuh sekarang tuh hidup tuh lagi menyulam. Nah, kalau kita nggak tahu polanya, kita asal nyulam. Kan itu nggak nojos kajari kan berdarah gitu kan. Udah kayak gitu nojos kabatur kan gitu kan. Pasea kan gitu kan. Bahasa Sundanya pasea tuh kan berantem. Kan ini lagi disimak di Turki juga, siapa tahu kan. Ya kan, nanti kan dilihat di YouTube kan. Jadi gitu teman-teman semua. Ketika kita nggak kenal inner guidance kita ini nggak tahu pola dalam hidup. Pola ini pola perjalanan kita. Kita nggak pernah tahu peta perjalanan kita tuh kemana. Nah, sekarang kaitin teman-teman semua. Jadi fitrah ini peta perjalanan nanti tuh. Fitrah ini akan menghantarkan kita pada peta perjalanan hidup. Nah kan? Ketika seseorang tidak punya aku peta gitu kan? Ya kan, kalau di kartun juga kita tersesat, tanyakan apa? Kita mau kemana gitu. Nah kan? Oh iya benar ya. Tahu banget tuh. Sebelum berangkat itu, Pak. Iya kan? Sekarang kita mau kemana gitu kan? Tanyakan siapa? Peta. Aku peta gitu kan? Betul. Nah, peta itu jadi mirip fitrah gitu. Nah, itu dia. Kita mau kemana sebenarnya itu? Kita tanyakan bukan cari di sosial media dengan quotes terbaik gitu kan di tahun 2020 ya kan, quotes of the day gitu kan, lain sebagainya. Fine lah gitu kan, sosial media, portal-portal untuk apa? Untuk kita adanya motivasi. Nah, ini PR juga. Kita banyak sekarang yang terkait dengan motivasi terus juga adanya inspiring apalah mohon maaf ya, berlebihan gitu dengan itu ya, dengan kayak gitu. Akhirnya apa? Anak muda tuh tergiring. Wah, saya ikut kelas itu. Udah kayak gitu pulangnya main gadget lagi. Main gadgetnya tuh sampai jam 12 malam. Udah gitu sampai jam 12 malam, besoknya subuhnya telat gitu kan. Ya kan? Jadi enggak membekas. Nah, ya kan, kelas-kelas yang akhirnya tidak kembali pada fitrah sebenarnya tuh, dia akan tidak berdampak apa-apa. Termasuk saya tanya, S1, S2, S3. Kalian yang dapat apa kira-kira? Dapat seberapa berbekaskah S1 kita gitu? Ya kan? Ketika kita tanyakan kan, kadang-kadang yang kita terkesan itu ketika sama temen eksplorasi gitu kan, berpetualangan kan gitu kan ya kan? Yang terbekas itu kan lebih ke petualangan. Nah, kebanyakan ketika anak muda eksplorasi, sebenarnya fitrahnya itu dia sedang ibaratnya mencercah cahaya. Tapi karena apa? Karena sistem kebanyakan pendidikan ini ibaratnya menutup fitrah itu, akhirnya apa? Kamu harus bisa fisika, kamu harus bisa IPA gitu kan. Akhirnya anak-anaknya iya bu, akhirnya apa? Yang ada apa? Merejel gitu bahasa Sundanya. Merejel tuh jadi ke bawah lagi gitu ya. Mohon maaf ya. Ibaratnya kalau saya pikirkan itu diteken banyak anak-anak tuh akhirnya keluar dari bawah gitu. Ya, overload enggak berbekas, yang ada sakit kan gitu kan. Nah, ternyata begitulah teman-teman, fitrah itu ya adalah itu inner guidance. Dia udah punya polanya. Makanya anak terlahir, nanti ada hadisnya. Bahwasanya anak terlahir fitrah, ya enggak sih? Hanya orang tuanya yang menyebabkan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Mohon maaf ya, kita ini ngobrolin tentang kebenaran Islam gitu ya. Ternyata anak terlahir itu dari bangsa apapun fitrah suci, bersih. Dan juga fitrah ini dia udah memiliki pola-pola dalam jiwanya itu. Nah, akhirnya bagaikan itu. Jadi ketika orang tua paham fitrah anaknya itu kemana, maka orang tua itu nggak banyak intervensi itu lo harus jadi ini ya. Jadi ada anak yang kan kalau kisah tuh ada anak bertanya pada bapaknya. Kalau ini ada anak yang ngebunuh ibunya. Ada nggak? Ada ya kan? Ada anak yang jadi durhaka. Ada. Karena apa? Kayak film azab itu ya kan? Karena ternyata di situ banyak cerita orang tua yang nggak paham fitrah akan ibaratnya menyebabkan anak-anaknya menjadi tersimpangkan fitrahnya, jiwanya menjadi tersimpangkan. Jadi nggak ada anak salah gaul, yang ada salah didik di dalam rumahnya. Ngomongin ini Kang, anak yang mengenal fitrah ini, kan kadang kita juga telat ya Kang mengenal fitrah ini. Nah, dari Akang pribadi nanti sebelum masuk pemuda fitrah nih, cara atau tips kita menemukan fitrah atau potensi diri gimana Kang? Nah,
Itu ya. Jadi mengenal fitrah gitu ya. Mengenal fitrah ini tadi kalau kata guru saya ini kan mengenal fitrah ini kembali pada jiwa gitu kan. Yeah. Jadi jangan kalau kita pengen tenang juga kan jiwa kan. Betul, Ya. Makanya dalam Al-Qur'an ini kan mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi Allah ini pada akhirnya itu yang akan kembali kepada surganya Allah ini adalah jiwa-jiwa yang tenang. Tapi sekarang lihat pemuda, wah dikit-dikit bacok. Mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Tenang. Senggol bacok. Udah kayak gitu sensitifan. Termasuk yang beragama ya. Dikit-dikit wah. Iya. Waduh, wah. Kayak jadi Matrix sih. Wah, gitu. Capek saya gitu kan ngelihat pemuda-pemuda ekstremis gitu. Jadi ada ekstremis kanan, ekstremis kiri gitu. Nah, gimana sih sebenarnya kita mengenal jiwa, mengenal kembali fitrah ini. Nah, ini seperti ketika kalau kita kaitin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya beliau ini kan pada akhirnya teman-teman semua ketika beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, beliau usia berapa kira-kira diangkat? 40 tahun. Nah, ternyata teman-teman semua ini rahasia kita aja. Oke. Apa tuh? Apa? Ini ASMR setelah berikut ini. Oh, enggak ya. Enggak, lanjut. Gue jadi kayak presenternya. Jadi ternyata usia 15 tahun sampai 40 tahun teman-teman. Ternyata ini sudah dijabarkan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tahu ya? Betul. Jadi beliau menyampaikan ternyata fase kehidupan manusia tuh punya kesamaan. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tuh menjadi benchmarknya pemuda, usia tua juga kan benchmarknya dari awal sampai akhir tuh Rasul kan. Harusnya ada idola gitu. Nah, gini kalau sekarang kan idolanya banyak banget kan gitu, bingung gitu. Goyang-goyang lagi idolanya kan gitu kan. Mohon maaf ya. Idolanya goyang-goyang, kita jadi goyang-goyang juga kan gitu kan. Nah, ternyata ketika kita kaitkan dengan Rasul ada polanya tadi. Ya, ada polanya tadi. Ternyata Rasul ini adalah sosok yang fitrahnya tumbuh dari mulai kecil hingga akhir hayat. Bayangin coba Rasul kayak gimana ya tumbuhnya ya, keren banget gitu. Kalau beliau jadi anak muda yang dulu yang kalau misalkan ibarat gitu ya, kalau sekarang tuh keren banget pasti. Dan kita tuh pasti ibaratnya ngeklik banget sama Rasul tuh gitu. Insya Allah ya. Kalau memang jadi takdir Allah gitu. Amin. Nah, ternyata usia Rasul itu ternyata pada fase masa beliau itu diangkat menjadi Rasul itu di usia kan jenjangnya 40 tahun kan. Betul, ternyata dari Imam Ibnul Qayyim menyampaikan usia 15 tahun sampai 40 tahun adalah usia adanya panggilan jiwa. Nah, makanya sekarang ini tanya kalau kita sekarang sohifilah ini anak muda, sekarang punya enggak waktu untuk merenung, waktu untuk ujlah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu ada panggilan-panggilan jiwa atau inner voice ya, itu tuh di usia bentar ya. Sahabat, ini dikit lagi aja, biar nggak saya kadang-kadang bete. Kalau ini udah dikat tapi ininya masih gitu. Santai. Ya, jadi bentar. Jadi ketika ada panggilan kenabian, gitu ya, dan Rasul ibadah menjadi Rasul itu tuh ada panggilan jiwa. Makanya Rasul galau nggak? Galau. Akhirnya bolak-balik gua hero. Nah, ternyata ketika fase bolak-balik gua hero itu, teman-teman semua, ketika fase bolak-balik gua hero itu ada inner voice ternyata. Inner voice itu adalah panggilan jiwanya. Jadi ternyata dikaitkan dengan usia 15 sampai 40 tahun, kita tuh punya panggilan jiwa. Buktinya apa teman-teman semua? Buktinya pemuda-pemuda zaman dulu, Al-Fatih. Al-Fatih itu udah tumbuh fitrahnya, panggilan jiwanya dari mulai usia muda. Makanya bisa menaklukkan Konstantinopel. Di usia muda juga lagi. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu beliau menjadi mufti usia belasan tahun kan? Belasan tahun. Ya kan? Ibaratnya kalau sekarang itu syekh atau dosen gitu ya, atau guru besar usia belasan tahun men gitu kan. Terus siapa lagi? Yang dulu itu sahabat Rasul itu kan yang muda-muda pada megang kendali perang kan? Karena ternyata tumbuh fitrahnya gitu kan. Berarti harus punya waktu tadi buat merenung. Nah, punya waktu untuk merenung. Nanti namanya ada fase kalau dikaitin sama frame-nya guru kami Ustaz dari Santosa, beliau menamakannya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, penyucian jiwa ini diantaranya fase yang pertama ini muwahadah. Di sini adalah fase perenungan kita, perenungan bersama Allah. Nah, di sini itu bagusnya di waktu-waktu di sepertiga malam, bagusnya kan. Udah kayak itu di beres sholat. Kita kan kalau beres sholat tuh kadang-kadang HP lagi gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang jiwa yang tersesat ini lagi orang Allahu Akbar gitu kan. Cepat juga kan Al-Fatihahnya. Wadolin amin gitu kan sampai taraweh kayak gitu kan. Udah kayak itu assalamualaikum. Bukannya zikir kan tapi Subhanallah kan zikirnya lihat HP gitu kan. Lihat ada notifikasi apa ya tadi Instagram saya udah di like berapa? Cuma baru 100. Jangan 100 sebarin like ya gitu kan. Jadi ternyata fase perenungan kita tuh sedikit jadi anak muda itu. Nah, di fase muwahadah itu nanti disampaikan kita itu mau kemana? Kita itu dari mana? Kita tuh siapa sih? Gitu kan. Nah, semakin
pemuda itu dalam untuk merenungi hal ini, semakin bagikan akar. Akar itu semakin dalam, semakin kuat nggak? Kuat. Ditiup, terbang nggak? Enggak ada. Enggak. Apalagi akarnya menghujam ke dalam, batangnya tumbuh tinggi ke atas langit, daun-daunnya rimbun menaungi dan buah-buahnya muncul. Akhirnya mudah tertiup nggak? Enggak. Nah, itulah pemuda yang kokoh, adalah pemuda yang keyakinan yang menghujam ke dalam. Nah, keyakinan itu dari tafakur, dari perenungan. Siapa sih diri kita, mau kemana sih? Gitu kan, kenapa saya dilahirin dari orang tua ini, misalkan ibu fulana gitu kan. Terus saya kenapa dihantarkan sama Arik gitu, ketemu sama Arik, ketemu sama Gian kan gitu kan, atau ketemu di TV sekarang gitu kan sama Kang Zorgi gitu kan. Kenapa? Terus makanya di surat Ali Imran ya, bahwasanya orang-orang yang berakal itu adalah orang yang ketika duduk, berdiri dan berbaring itu sambil mengingat Allah. Sambil seraya berkata, tidaklah Allah menciptakan iya, tidaklah semua menciptakan sia-sia. Jadi ini disuruh closing katanya. Oh jadi diomongin ya, antum dong. Gue ngikut. Jadi gitu teman-teman semua. Kalau dari saya ya untuk awal ini gitu. Jadi kalau yang Gian tangkep Rik, banyak banget sebenarnya. Jadi tadi pemuda tuh saya pilih di rumah harus banyak perenung nih. Tanyakan kembali ke diri sendiri. Saya udah dapat belum fitrah kita ya kan? Betul. Apakah hidup kita sesuai dengan peta yang memang sudah ditentukan? Nah gitu. Benar. Nanti yang jadi ramai ya, biar jadi penasaran. Gimana tuh? Nanti tuh yang jadi ramai itu sebenarnya dari mana fitrah itu kan? Ya kan? Betul. Kalau kita lihat misalkan ibu-ibu ataupun pemuda sekarang kalau nggak sinetron kan senangnya dari awal ya. Ya nggak? Kalau dari pertengahan, males banget dia udah marah-marah duluan kan gitu kan? Gak tahu ceritanya. Termasuk film kan, tiba-tiba kita nonton bioskop udah di pertengahan nanti kita nggak enak kan? Nah kita harus tahu dulu fitrahnya dari mana sih. Tapi karena waktu sudah mepet nih ya. Paling closing statement nih dari Betul, boleh nih Kang. Boleh nasihat atau apapun lah buat tips-and-trik juga boleh. Baik. Jadi pemudi dan juga sohifillah termasuk Arik ya, dan juga Gian yang sekarang ya qadarullah dipertemukan Allah, termasuk rekan-rekan nih yang di depan juga masih pada muda ya. Pasti ya. Jadi pada intinya teman-teman semua, kita ini dihadirkan bukan sia-sia. Kita ini dihadirkan bukan kebetulan. Everything happen for a reason. Setiap segala sesuatu yang lahir, yang tercipta di muka bumi ini punya maksud penciptaan. Dan setiap maksud penciptaan menghantarkan tugas. Untuk apa? Untuk merealisasikan maksud itu. Jadi ada purpose of life, ada apa? Ada mission of life. Jadi kita tuh punya maksud penciptaan dan punya tugas penciptaan. Jika kita nggak kenal tugas kita di muka bumi ini, bagaikan kita apa? Bagaikan kita ini pedang megah India yang kita ibaratnya pegang megah itu dipakai hanya untuk memotong daging. Ya, pisau cemerlang hanya dipakai untuk memotong bawang. Dan juga apalagi ya, Arik tahu ya jadinya itu perkataan itu ya Arumi ya. Dan ternyata itulah seperti pemuda yang nggak tahu, nggak kenal dirinya, dia akan terlena, terbawa arus kehidupan, waktunya habis kesibukan tadi, bukan berarti produktif. Kalau produktif itu fokus gitu kan, kalau fokus itu dampaknya, impactnya besar gitu kan. Beda sama pemuda sibuk, wah konten gitu udah lain sebagainya, capek yang ada, pencitraan yang ada gitu kan. Tapi ayo teman-teman semua, kenali diri kita. Kenali jiwa kita gitu kan. Kembalilah pada fitrah yang sudah Allah tetapkan atas diri kita dengan tadi, mulai dari apa, kembali pada jiwa-jiwa kita. Dia tadi dengan merenung kita bahwa hidup kita bukan kebetulan. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali nih Gi. Kita harusnya ada langsung tepuk tangan ya tadi ya. Nanti dia editing ya. Nah, oke ya nih. Selagi penutupan juga nih, mungkin Kang Zorgi juga mau mempromosikan sedikit nih. Wah ini harus nih ya. Kalau enggak, gue sendiri ngomong. Udah proyek apa nih? Udah apa nih? Boleh nih Kang, mungkin ada yang mau ngepoin Kang Zorgi nih, mau dimana? Siap. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik tadi, jadi pemuda, pemudi, luntang-lantung, nggak jelas gitu ya, udah kayak gitu ya, gitulah, nggak jelas lah. Kayaknya nggak bahagia hidupnya lah, gitu kan ya? Yang nggak jelas nggak bahagia kan? Karena bahagia itu dari kejelasan ya kan? Betul banget. Ya, apalagi status. Jangan dijalanin kalau nggak jelas. Iya kan? Jangan dijalanin. Kadang kan jalanin dulu. Nggak bisa. Sekarang pemuda-pemudi harus bilang kayak gitu. Nggak bisa. Harus pasti nikah gitu kan. Kan? Nikah dong ya nggak sih? Itu pasti bahagia tuh. Nah ternyata ya qadarulahnya bagi teman-teman yang pengen lebih tahu lebih lanjut terkait ilmu ini, pematerian ini, ayo teman-teman semua bisa
ya qadarullahnya mungkin bisa melalui saya juga, bisa nge-stalking kalau sekarang kan. Di Instagramnya di Instagram di Zorgi Perdana. Nanti di sana teman-teman juga ada channel namanya Darul Fitrah gitu. Nah, Darul itu wadah ataupun tempat, fitrah ini adalah jiwa kan. Di antaranya apa bagian dasar jiwa itu sendiri fitrah. Jadi saya sekarang lagi ngumpulin pemuda-pemuda untuk berkumpul. Pemuda yang fitrahnya di bidang film, ayo gabung. Pemuda yang fitrahnya di bidang kesehatan, ayo gabung. Pemuda yang fitrahnya di bidang politik, gabung. Pemuda yang giroh ataupun fitrahnya di bidang apa lagi ya, ekonomi, gabung. Olahraga belum? Pemuda yang di bidang olahraga, gabung. Karena ketika kita bergabung dengan fitrah kita akan bertumbuh dan bersatu menjadi jamaah yang kuat. Berbeda kalau pemuda-pemuda kumpul nggak kenal fitrahnya, dikit-dikit sensitif bacok gitu kan. Ya karena dia fitrahnya luka, ya nggak? Jiwanya luka. Akhirnya ketika seseorang jiwanya luka, maka sangat mudah melukai orang lain. Makanya Islam itu sangat luar biasa. Makanya kenapa balik lagi jiwa kita aja diperhatiin sama Islam. Karena kalau jiwa kita nggak selesai, kita pasti bakalan nyusahin jiwa orang lain. Ya, gitu. Ayo kita kumpul di Darul Fitrah. Mudah-mudahan lancar Kang selalu Darul Fitrahnya. Kayaknya teman-teman nggak mau tahu harus ikut. Nah, dipaksa ya. Sama ini juga ya, Kang Dani dan juga teman-teman. Ayo kita gabung. Nah, yuk kita gabung bersama-sama. Oke, Masya Allah, luar biasa banget Kang Zorgi. Alhamdulillah. Daun pisan Kang Zorgi udah bagi waktu ilmu. Wah, banyak sekali. Badian dan Arik dan Saifullah. Senang sekali. Betul banget. Nah, semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Amin ya Allah. Amin. Nah, baik Saifullah dimanapun Anda berada, terima kasih buat kesempatan dan waktunya untuk di episode kali ini. Saya Arik Hanasdio dan partner saya di sini Gian Bakti dan juga Kang Zorgi dan juga kru yang bertugas. Yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.